Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, kali ini kita akan mulai untuk kuliah komputer grafis. Ya, kita akan mulai mempelajari software vektor. Yang akan kita ulas kali ini adalah Adobe Illustrator. Nah, teman-teman silakan mulai membuka Adobe Illustratornya. Kemudian bahan yang kita perlukan selain Adobe Illustrator adalah buku yang minggu sebelumnya telah saya unggah ke Classroom ya. Buku yang akan kita gunakan ini silakan dibuka juga agar nanti ketika kita belajar bisa berpindah-pindah dengan enak. Baik, kita mulai dari bab 2 ya, karena bab 1 ini hanya pengenalan. Kita mulai ke bab 2. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu, buku yang akan kita gunakan ini adalah buku panduan atau persiapan untuk ujian sertifikasi dari Adobe ya. Jadi namanya ini Adobe Certified Associate. Namanya bisa sering juga disingkat ACA ya, Adobe Certified Associate. Jadi ini adalah buku yang memang dirancang Adobe bagi peserta yang akan mengikuti ujian sertifikasi Adobe. Jadi ini buku untuk belajar sebelum ujian ACA ya. Nanti kita akan beberapa hal kita pelajari di sini, tapi nanti akan juga saya kembangkan agar materinya bisa lebih komprehensif. Baik, silakan dibuka buku PDF dan Adobe Illustrator ya. Kita mulai dari bab 2. Nah, ini adalah penjelasan dari bab 2 ya. Memang alangkah lebih enaknya kalau buku itu diberi highlight warna-warni agar kita yang belajar itu bisa mudah ya, bisa tahu apa sih inti dari buku ini. Baik, coba kita ulas. Buku bab 2 ini tujuannya adalah membuat postcard atau kartu pos ya. Dan capaian pembelajarannya ini yang saya beri warna biru. Ini bahan kajiannya, ini bahan yang akan kita pelajari ya. Yang pertama, kita akan membuat dokumen baru. Kemudian kita mengatur preferences di AI. Kemudian kita menambahkan garis bantu. Kemudian kita mulai merancang artwork dari bentuk-bentuk sederhana ya, dari basic shapes. Kemudian kita juga mengatur dari ujung-ujung basic shapes tadi agar bisa dilengkungkan ya. Kemudian kita juga akan navigasi Illustrator, ini nanti mungkin seputar zoom, kemudian juga bergeser menggunakan pen ya atau tangan ya, jadi bisa leluasa bergerak navigasi. Kemudian kita akan menambahkan huruf dan typekit fonts ini fitur dari AI ya. Mungkin kita skip langsung ke add type to document. Nah, kita nanti akan membuat iklan kartu pos ya. Dia digunakan untuk produk dari botol yang bisa digunakan berkali-kali, reusable water bottle. Jadi produknya itu berupa botol air minum. Nah, seperti itulah. Kita akan membuat postcardnya nanti. Nah, yang ada di bab 2 ini, dia adalah bab yang bisa jadi basic teman-teman ya, basic teknik ya, jadi bisa digunakan untuk macam-macam keperluan. Jadi bab 2 ini memang basic sekali sehingga perlu kita pelajari agar kita bisa membuat media yang macam-macam nanti ya. Oke, sekarang coba kita mulai dari yang pertama. Kita akan membuat dokumen baru ya.
kita akan membuat dokumen baru. Nah, caranya kita ke Illustrator, kemudian create new button. Oke. File, new. Nah, di atas ini akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini berbagai macam pilihan untuk dokumen baru yang bisa kita buat ya. Recent ini adalah dokumen yang paling akhir dibuka ya. Kemudian ini ada yang disimpan, ada versi mobile untuk website, untuk cetak, untuk film dan video, serta untuk ilustrasi. Oke, kita akan file new, kemudian nah ini postcard yang akan kita buat, dia adalah print based product ya, jadi cetak, materialnya cetak, tapi ketika kita cek di cetak ini, nah ternyata pilihan postcard tidak ada. Jadi tidak apa-apa, kita mulai saja nanti dengan custom ya. Kita selecting print, kemudian kita beri nama dulu ya di sini. Oke. Pos terserah atau kartu pos ya. Kartu pos. Nah. Kemudian units ini adalah ukuran ya. Ini maksudnya units itu. Nah, ini kalau kita pakai buku, ya, ini dia pakai satuan inci. Ini adalah satuan Eropa ya, kalau saya tidak salah. Karena kalau kita ini pakainya sentimeter. Kalau di mereka pakai feet, kita pakai meter. Mereka pakai mil, kita pakai kilometer. Nah, agar mudah ya, sesuai bukunya. Coba kita nanti pakai inci ya, disamakan aja. Coba kita pakai inci. Oke, berapa ukurannya? 7 inci panjang dan tingginya 5 ya. Jadi 7 inci panjang, tingginya 5. Kemudian orientasinya kita buat landscape. Nah, ini ada orientasi ya, ada landscape, portrait dan landscape. Ini sudah benar, landscape. Landscape itu menyamping ya. Kemudian klik create button. Oke, ini biarkan aja, kita tidak perlu pakai bleed. Bleed itu kita gunakan ketika nanti kita membuat artwork untuk offset biasanya ya. Karena butuh lebihan tempat dia akan digunakan untuk memotong kertas. Jadi kita klik create. Nah, ini dokumen baru kita namanya kartu pos. Di sini kenapa ada 2? Karena memang ini punya awal saya ya. Nah, ini awal. Nah, sebenarnya saya juga sudah membuat ini. Ini saya sudah membuat, tapi nanti coba saya akan mulai dari 0 ya. Oke. Kemudian kita perlu save. Sudah, tadi sudah di save ya. Nah, langkah berikutnya kita akan mengatur preferences ya. Preferences itu seperti settingan ya, settingan. Jadi enaknya memang software itu bisa kita setting sesuai apa kebiasaan kita ya. Nah, misalkan unit ini. Letaknya di mana sih? Nah, ini. Letaknya di edit. Nah, edit, preferences. Nah, gini ya.
Oke, coba kita cari unit mana. Nah, ini unit. Di sini ada 3 pilihan unit. Ya. General itu artinya secara umum kita mau menggunakan ukuran atau satuan apa, ya. Karena tadi di awal kita ingin sesuai dengan buku, kita maka menggunakan inci. Kita pakai inci aja, enggak apa-apa. Kalau nanti teman-teman sudah familiar, silakan pakai sentimeter atau milimeter. Nah, stroke ini apa? Dia adalah garis di luar dari shapes ya. Jadi di luar itu namanya stroke. Nanti akan kita pelajari. Nah, untuk type ini huruf ya. Hurufnya mau pakai apa? Kita pakai default aja seperti ini. Biarkan. Nah, kemudian ini macam-macam. Teman-teman juga bisa mengatur user interface ya. Misalkan suka yang temanya gelap, nah bisa pakai seperti ini. Kalau saya pakai default aja, defaultnya itu warnanya medium dark ya, jadi agak abu-abu gelap gitu. Oke, sudah. Nah, kalau sudah klik OK, kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu menambahkan garis bantu atau guide ya, guideline ya. Oke. Guideline ya, itu ada 2, dia bisa vertikal, bisa juga horizontal. Jadi ingat, ini prinsip sumbu X dan sumbu Y. Ya, nah, ini ada lagi ternyata. Tidak hanya di SMA ya, di sini juga ada sumbu X dan sumbu Y. Oke, coba kita akan menambahkan ya. Nah, yang perlu kita pahami, guideline ini adalah non-printing element. Jadi dia hanya tampil di layar monitor, dia tidak akan tidak katut ke cetak ya. Jadi hanya tampil di layar monitor. Oke. Choose view guide ini. Nah, ini sudah muncul ternyata guide-nya sudah muncul. Nah, sebelum kita memunculkan guide ya, kita perlu memunculkan ini rulers atau ukuran penggaris ya, ukuran penggaris. Nah, caranya di sini view rulers, show rulers. View rulers, show rulers. Nah, ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Benar nggak? Terbalik, nggak tahu lah. Ya, oke seperti ini. Ini sebenarnya kita juga bisa ngatur ya di sini. Nah ini bisa pakai inci juga. Jadi ada di vertikal dan horizontal. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan mulai membuat guidelines ya. Kita akan geser dari atas ke bawah. Ukurannya 0,25 inci dari atas ya. Nah, ini digeser aja. Ini kalau teman-teman perhatikan, kalau di layarmu, ini kan ukurannya 1, 2, 3. Nah, ini berarti kalau 1 inci itu di sini, setengah inci di sini, 0,25 itu berarti 1/4 inci. Nah, ada di sini. Oke. Kemudian, kita akan membuat garis bantu kedua ya, tapi posisinya sekarang dari bawah. Nah, ini tetap 0,25 inci dari bawah. Geser. Nah, karena ini tadi 5 inci, di sini 4 inci, ini berarti 4,5. Kalau 0,25 berarti 4,75 ada di sini. Dah. Oke. Nah, ini kita juga bisa ya mengetik ya. Nah, ini tadi 4,75. Ya.
Oke, ini biar pasti sebenarnya kita juga bisa ngetik di properties ini. Misalkan saya klik dulu yang atas. Nah, coba lihat ini yang di sumbu Y ini ya. Dia betul 0,25 tidak? Ternyata belum. Dia 2,415 ya. Coba ini saya ganti 0,25 agar lebih presisi. Kemudian di enter. Nah, dia berubah sedikit dan sekarang jumlahnya pasti 0,25. Kemudian yang di sini sama juga yang di sumbu Y ya. Nah, apakah dia betul 4,75 seperti di buku? Ternyata kurang 0,00 sekian ya. Jadi dipaskan aja 4,75. Kemudian di enter. Coba diperhatikan layarnya ini ya, layarnya coba guideline-nya ketika saya enter dia akan berubah sedikit nanti. Nah, sekarang dia sudah pas 4,75. Oke, yang garis bantu horizontal atau sumbu Y semuanya sudah. Sekarang kita ke left side. Kita akan membuat guideline dari sisi kiri dan juga sisi kanan. Sama, 0,25 dan 0,25. Nah, kalau tadi ini apa? Lebar atau ya lebar ya. Tinggi kalau panjang, tinggi, panjang ya. Ini tadi panjangnya kan 7 inci ya, 7 inci. Berarti kalau 0,25, nah itu ada di sini. Nah, coba kita lihat. Nah, sekarang sumbu Y-nya, sumbu X. Ya, sumbu X coba kita paskan aja, ketik 0,25, kemudian di enter. Nah, sudah pas. Berikutnya yang di sini, berarti karena ini panjangnya 7, kalau 0,25 berarti 6,75. Nah, ini. Enter. Dah. Sekarang sudah presisi. Oke. Nah, kita diminta untuk membuat garis bantu yang ada di tengah. Ya. Ini 3,5 inci. Ingat, dia kan panjangnya kan 7 inci. Jadi pas di tengahnya adalah 3,5. Ya, sini aja kita paskan nanti. Kita paskan aja, kita ketik 3,5, kemudian di enter. Nah, dia sudah pas di situ. Kemudian, window transform. Sudah ada enggak nih window transform? Nah, ini. Kita diminta untuk seleksi guideline yang ada di tengah. Kemudian memasukkan, nah ini hitung-hitungan lagi ya. Ini untuk teman-teman yang motivasinya masuk DKV tidak ketemu hitung-hitungan ternyata kecewa ya. Kita juga perlu hitung-hitungan. Kita akan masukkan negatif minus 0,625 minus ya 0,0625 di sumbu X. Ini kita klik dulu. Nah, ini. Kemudian oh, saya paham ya. Kita akan membuat ini loh. Kita akan membuat garis pemisah ya. Pemisah. Karena tadi yang di tengah itu kan yang di sini. Jadi guideline perlu kita sesuaikan agak ke kiri dan agak ke kanan. Nah, itu dia pakai ini. Oke, kita klik. Kemudian negatif titik dimasukkan di sini. Negatif titik diingat-ingat aja 0625. Di enter. Nah,
dia sudah pindah sedikit. Kemudian untuk yang ke kanan juga perlu, kita juga perlu, ya. Kita klik. Saya tidak mau pakai panel ini aja, coba. Saya klik kanan aja, coba. Nah, ini. Saya pakai transform sekarang. Kemudian saya pilih yang move. Karena akan saya move ke kanan sekaligus saya copy, ya. Nah, ini. Tadi diminta berapa ini? Nah, ini. Plus 0,125. Coba aja bisa atau enggak. Sambil di copy. Nah, bisa. Ya, itu ya. Yang bingung bisa di replay nanti videonya. Oke, sekarang kita punya dua guideline tepat di tengah. Caranya ngecek tepat di tengah gimana? Nah, ini. Tengahnya di sini nanti. Oke. Sekarang nampaknya kita juga perlu yang horizontal. Ya, caranya horizontal sama seperti kita membuat vertikal. Ini tadi tingginya berapa? 5 inci. Berarti setengahnya 2,5 inci. Ya, ya gini aja kira-kira. Kemudian sumbu Y-nya kita paskan 2,5 karena separuhnya 5 cm. Enter. Oke, sudah pas. Sekarang kita akan naikkan sedikit ke atas sambil ke bawah agar punya dua guideline yang pas di tengah. Ya, masih ingat tadi angkanya berapa? Nah, coba sekarang kita ke sumbu Y-nya ya. Coba kita masukkan negatif berapa tadi? Titik 0625. Oke, udah. Dia agak sedikit di atas. Sekarang saya klik kanan. Transform. Move. Nah, ini akan saya masukkan berapa tadi? Plus titik 125 inci. Enter. Oh, belum. Di copy. Kok nggak bisa? Ayo, yang salah apa? Yang salah apa? Oh. Masa ini? Bukan ya? Hah, bener. Ya, nggak apa-apa. Namanya ya coba-coba ya. Oke, kita sudah punya guideline yang sangat presisi. Ini gunanya software itu gini ya, kita nggak kira-kira, tapi semuanya presisi. Semuanya presisi pas sesuai perkiraan angka ya. Oke, kita ke langkah berikutnya. Kita akan membuat bentuk ya, untuk bentuk-bentuk dasar untuk background kartu posnya. Oke, kita akan membuat menggunakan rectangle tool. Rectangle tool itu kotak ini loh. Nah, ini. Ini kalau yang sudah biasa pakai apa? Shortcut dia akan langsung ke M, nah gitu. Tapi untuk basic tidak apa-apa, kita pakai buku dulu ya. Kita akan membuat bentuk kotak pakai rectangle ya. Kemudian sebentar baca dulu ya. Kita buat kotak dari sisi kiri atas sampai ke pertemuan di tengah. Oh, ini rectangle. Nah, ini secara default dia akan snap to guideline ya, nempel. Sehingga bisa lebih presisi. Kita akan membuat dari sini sampai ke pertemuan di vertikal. Oke. Ya.
Sekarang, nah ya, ini kita mulai belajar namanya fill sama stroke ya. Ini dua hal yang berbeda. Kalau di Corel juga namanya beda. Ya, fill itu adalah dalamnya shapes ya, dalamnya ini. Sementara stroke itu adalah garis di luar. Nah, kita coba fill-nya diberi warna orange ya atau jingga, sementara stroke-nya dihilangkan. Nah, ini tempatnya fill, ini tempatnya stroke. Kalau ingin mewarna stroke, nah diklik di sini. Teman-teman bisa ke swatches ini. Nah, dipilih. Ya. Sementara kita akan memberi warna fill-nya, bukan stroke. Coba saya klik. Tadi diminta memberi warna jingga. Oke, sudah. Sekarang coba kita cek, teman-teman. Ini sudah persis mepet atau belum? Oke, sudah. Oke, maaf. Cara untuk navigasi ini sebenarnya ada di materi setelah ini, tapi saya terangkan sekarang. Ini teman-teman bisa pakai zoom ya, di drag aja. Nah, ini ternyata sudah pas ya. Ternyata sudah pas. Nah, ini juga pas. Pas nempel garis bantu maksudnya. Ya, bisa juga di scroll. Yang bawah, oke sudah. Kontrol 0 untuk melihat seluruh dokumen. Kontrol 0. Saya kembali ke selection tool. Oke, ini sudah pas ukurannya, presisi. Sebentar, saya minum dulu ya. Haus. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membuat copy ya, di copy. Drag the rectangle to the lower left quadrant. Oh, di copy, ditaruh bawahnya. Kita diminta untuk hold down ALT keyboard ya. Jadi pakai ALT. Diklik ALT. Nah, sambil Oke, saya ulang. Nah, tinggal ngepaskan ya. Atau kalau mau dari awal kita bisa pakai ALT dan shift ya. Nah, untuk bisa pas vertikal. Oke. Untuk yang kedua diminta shapes diganti ke yellow. Ganti ke yellow. Sudah. Oke. Drawing a shape using, oh ini bagus ini, shaper tool ya, shaper tool. Jadi shaper tool itu letaknya ada di, nah ini biar tahu namanya jangan diklik, letakkan aja kursor di atasnya, beberapa saat dia akan muncul tulisan namanya toolsnya. Ini shaper tool. Jadi shaper tool itu kita bisa membuat bentuk ya hanya berdasarkan kira-kira seperti ini. Nah, dia bisa langsung presisi, lingkaran misalkan. Nah, segitiga. Nah, meskipun tadi meletot-meletot ya, tapi hasilnya presisi. Oke, kita diminta untuk bikin apa tadi? Oh ya. Kita diminta untuk membuat kotak yang di sisi kanan ini ya. Caranya ya wis kira-kira aja seperti tadi. Oke, kebesaran tidak apa-apa. Ini kita
paskan ya. Nah, sampai nempel snap to guidelines. Oke. Udah. Oke. Nah, sudah jadi. Kemudian diganti ke green. Fill-nya warnanya hijau. Kemudian stroke-nya tanpa warna. Oke, stroke-nya tanpa warna. Nah, ini contoh bagus ya. Ini di sisi kiri teman-teman bisa lihat fill-nya warna apa ini? Abu-abu ya. Sementara stroke, nah dia warna hitam. Tadi di buku stroke-nya dihilangkan. Caranya menghilangkan, nah ini di bawahnya ada silang ya, warna merah. Diklik aja. Stroke-nya hilang. Sementara fill-nya diminta untuk mengganti ke warna hijau. Nah, udah. Jadi, oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mengubah sudut-sudut dari kotak yang sudah kita buat tadi. Oke, oh ini. Ini namanya live corners. Ini. Kita diminta select the orange rectangle. You will notice live corner widget. Oh ini, oke. Kita pilih yang orange. Nah ini loh, maksudnya live corner itu ini. Ada di setiap sudut, ya. Ini diminta. Oh ini loh, diminta melengkungkan hanya satu sudutnya. Oke. We want to affect only some of the corner, ya. Jadi satu aja yang akan kita lengkungkan. Kita pakai direct selection. Nah, direct selection itu adalah panah warna yang ada warnanya ya. Di sampingnya selection tool itu ada direction tool. Kalau ini V, ini A shortcutnya. Kita diminta pakai direct selection tool. Kemudian klik di anchor point. Anchor point itu ini. Pojokan-pojokan itu anchor point. Anchor point yang top left corner. Now drag the widget away from, kita diminta klik hanya yang ini. Nah, coba teman-teman perhatikan ketika saya klik yang sudut kiri, yang kanan dan yang bawah warnanya putih dan yang kiri atas warnanya gelap. Oke, kalau sudah, dan ini live cornernya bisa teman-teman perhatikan. Dia hanya ada di sisi kiri. Ini yang akan kita lengkungkan. Nah, ya. Hanya yang kiri. Oke. Kemudian, oke. Jadi dia harus akurat. Nah, ini ya. Nanti soalnya Adobe Certified Associate untuk yang mau tes, itu soalnya itu sangat ketat. Ketika teman-teman diminta untuk memasukkan nilai 0,25, ya, ini harus sesuai itu. Jadi nggak bisa perkiraan. Nggak bisa sesuai perkiraan. Oke, saya ulang. Perkiraan maksudnya gini. Tadi kan dimasukkan 0,25. Nah, ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat di R. Nah, itu kan 0,0, nah itu. Itu perkiraan. Ini yang tidak boleh. Jadi harus kita masukkan 0,25. Caranya di mana? Caranya di sini. Nah, ini. Ya. Coba ini ada segitiga, titik 3 ini, more options. Kita klik. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya. Sudut-sudut corner type. Ini ada 4. Dan yang kiri dia melengkung. Sementara yang kanan tetap sudut ya. Yang kanan dan yang atas, bawah tetap sudut. Yang kiri yang melengkung. Nah, ini coba
kita masukkan 0,25. Tapi ingat ya, ini jangan diklik. Ketika ini diklik, linknya diklik, artinya nanti semua corner akan berubah. Padahal yang kita inginkan itu hanya yang kiri atas. Jadi ini jangan diklik. Nah, gini. 0,25. Coba di enter. Coba teman-teman perhatikan di lengkungnya. Itu berubah atau enggak? Nah, udah. Pas 0,25. Ini kalau teman-teman ikut tesnya Adobe, berarti jawabanmu betul. Ya, kalau dikira-kira sedikit aja, dikira-kira 0, kurang 00 berapa, soalmu dianggap salah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Repeat steps 3 and 4 and change the lower left corner. Oh ya, kita diminta untuk meniru, kemudian diterapkan ke yang kuning. Dan yang change both corner on the right side, termasuk yang kanan. Dengan cara yang sama, ayo. Berarti kita pakai direct selection tool, kita klik yang kiri bawah. Kemudian kita kira-kira dulu. Oke, kemudian saya ke transform titik 3. Nah, dia berubah ya. Yang corner hanya yang kiri, sementara yang lain itu sudut. Kita masukkan 0,25. Ingat, tetap jangan diklik linknya, kemudian di enter. Coba perhatikan lagi lengkungnya, dia akan berubah. Nah, udah pas. Berikutnya sama juga untuk yang hijau. Nah, pakai direct selection, diklik di sini, lengkungkan kira-kira aja ke lingkaran 3. Nah, sekarang yang atas 0,25, enter. Udah, tinggal yang bawah, pakai tetap direct selection tool. Lengkungkan sedikit ke lingkaran 3. Nah, ini kita ketik 0,25, enter. Oke, udah. Ya, sekarang semuanya sudah lengkung dan presisi. Oke. Nah, sekarang ini navigating a document. Jadi untuk navigasi ya, kita bisa pakai zoom. Ini kelamaan baca ini, sudah saya baca sebenarnya. Intinya ada dua ya untuk navigasi, itu zoom dan panning, pen ya. Ini. Untuk zoom, teman-teman bisa pakai mana sih? Ya, ini loh, zoom tool. Tapi kalau kelamaan, teman-teman bisa pakai langsung shortcut ya. Shortcutnya keyboard CTRL plus space. Itu kalau Windows. Ya, kalau Mac pakai command dan space. Kalau Windows pakai CTRL dan space. CTRL klik, jangan dilepas. Space diklik, jangan dilepas. Dia akan jadi zoom in. Kalau zoom out gimana? Tambahi ALT. Nah, dia akan berubah. Jadi ada 3 jari ya yang kita gunakan untuk navigasi. CTRL space untuk zoom in, CTRL space ALT untuk zoom out ya. Kemudian untuk pen, nah untuk gerak gini, nah space-mu tekan ya, ditekan terus. Nah, ini kalau teman-teman ke studio atau ke tempat setting ya, orang-orang yang pakai software itu tangannya seperti terbang ya. Cepat banget karena dia pakai sudah hafal shortcut. Oke, itu tadi langkah basic untuk navigasi. Zoom in, zoom out, pen pakai hand tool ya. Udah di replay kalau ingin ulang. Oke, saya lanjutkan. Kita nambahkan teks atau tulisan ke postcard ya. Typekit ini coba kita skip aja, kita langsung ke cara membuat teks. Nah,
Di AI ada dua tipe untuk membuat type object ya, yaitu point type dan area type. Point type itu maksudnya gini, untuk membuat tulisan ini kita ke type tool. Point type itu hanya diklik aja. Nah, diklik, secara default dia akan ada tulisan apa namanya? Lupa saya. Ya, intinya seperti itu untuk tahu font yang kita pakai. Font yang kita pakai itu namanya ada di atas. Nah, ini Myriad Pro itu. Oke, itu yang pertama ya. Yang pertama namanya point type. Kemudian yang kedua namanya adalah area type. Diklik, nah kemudian kita membuat area, itu namanya area type. Sama juga ada font, ada tulisan, lupa lagi saya namanya. Seperti itu. Nah, cuman dia lebih banyak ya. Oke, kita diminta apa? Kita membuat tulisan when life gives you lemons. Nah, kita membuat pakai area type. Oh, bukan, point type ya. Point type. Oke, klik aja. When life, ya apa tulisannya? Life give you lemons. Oke, dah. Kemudian kita diminta membuat jenis hurufnya diganti ke April fat face regular. Saya tidak yakin ini ada atau tidak. Coba kita lihat. Saya ganti Ctrl A ke April. Ketik aja coba April. Ya, ternyata tidak ada. Oke. Udah, tidak apa-apa lah. Di awal kita pakai Myriad aja. Kemudian ukurannya diganti ke 15 poin. Nah, ini. Wah, tidak apa-apa ya, ketutupan saya sedikit ya. 15 poin. Kalau tidak ada, ketik aja di sini. 15 poin. Dah. Oke. Switch the selection tool and the word lemon wraps on the second line. Oh, lemons-nya diminta ada di paragraf 2. Ya, tinggal di anu aja. Backspace lalu di enter. Nah, gini. Coba dibuat gimana tuh maksudnya ini. Change the font style to italic. Ukurannya 44, leadingnya 37. Hasil akhirnya gimana sih? Oh, ini loh. Ya. 44. Gini ya, di seleksi lemonsnya. Kemudian masukkan aja 44. Oke. Nah, ini ada ini ada 3 ya. Ini namanya leading, ini tracking, ini kerning. Kalau teman-teman sudah ikut mata kuliah tipografi, nah nanti pasti paham apa yang namanya tracking, leading, kerning. Nah, itu ya. Sementara kita diminta leadingnya untuk berapa tadi? 37. Nah, oke. Ini mau saya ganti aja agar dia line-nya center. Oke, sudah. Sekarang kita
Oh, kita diminta nulis lagi ini. Apa sih bawahnya? Slice them and put them in your. Oke. Copy aja bisa nanti ya. Pakai ALT. Nah, ini ketika kita klik ALT dia berubah jadi 2 segitiga. Pakai shift biar pas. Oke. Tinggal ganti tulisan. Slice them and put them in bawah your reusable water bottle. Oke, ya sementara itulah. Oke, kemudian kita diminta untuk membuat drawing basic lemon art drop. Ya, kita pakai apa ini? Ellipse. Oke. Ellipse di mana? Klik yang lama. Nah, ini ellipse. Shift drag on the top. Oh, di hijau. Kita pakai shift. Gunanya apa? Biar lingkarannya presisi. Lingkarannya. Pakai shift. Oke. Lemon yellow spots. Lemon. Oke. Ganti ke fill-nya ke lemon. Oke, fill-nya ke hijau kok lemon. Ya. Oke, letakkan di tengah. Kemudian kita pakai direct selection tool, klik di bottom anchor point. Oh, ini bawahnya akan kita lengkungkan pakai direct selection tool. Ini. Klik dulu satu. Nah. Oke, kira-kira seperti itulah. Oke, sekarang kita akan membuat oval, bentuk oval dan diletakkan di atas. Oke. Balik lagi pakai selection, kemudian pakai oval itu. Oval pakai apa ya? Ellipse ya? Iya, pakai ellipse. Oke, kira-kira aja. Paskan di tengah ya. Paskan di tengah. Oke, sekarang kita pakai rounded rectangle. Nah, ini. Di atasnya ellipse kita pakai rounded rectangle. Kotak yang pinggirnya melengkung. Nah, gini. Sesuaikan. Paskan tengah. Kalau kurang bawah ya pakai kursor ya, pakai apa? Keyboard itu digerakkan manual. Sudah, sekarang kita membuat tangkainya. Pakai apa ini? Sama ya, pakai rounded rectangle. Nah, paskan. Ya, seperti itulah. Kemudian, nah ini yang menarik ya. Kita akan membuat daun. Daunnya kita buat pakai pencil tool. Pencil tool ada di holding on the shaper tool. Shaper tool itu mana? Ini diklik lama. Nah, ini pensil. Oke, ini saya punya trik ya agar pensilmu nanti bisa smooth ya, bisa hasilnya bisa enak. Coba ini
klik 2 kali. Nah, ini semutnya kalau default saya yakin ada di sini. Coba bisa dibuat geser ke kanan, semakin ke kanan akan semakin smooth. Coba di sini aja. Nah, kalau sudah, kita akan membuat seperti ini ya. Dari sini. Dekatkan. Nah, kurang puas. Delete aja. Buat lagi, enggak apa-apa. Nah, kurang puas lagi, delete lagi. Ujungnya kok melengkung banget. Nah, oke lah, udah lah. Kira-kira. Oke, sekarang kita ke swatches kita. Oh, stroke ya, kita pakai diganti. Stroke-nya di warna hijau tua. Oke. Sekarang kita pakai width tool. Mana width tool? Ini bukan. Oke, ini diklik. Apa maksudnya ini? Drag away from. Oh, ini. Kita pakai width tool agar dia punya width ya, dia punya tebal sedikit. Terserah. Nah, kalau saya coba gini lah. Keren ya. Oke. Nah, ya, sekarang kita lanjutkan with selection tool, edit, copy, paste in front. Oh, kita duplikat. Edit, copy, paste in front. Oke, sekarang ini ada dua ya. Kalau nggak percaya coba kita geser. Nah, Ctrl Z, undo. Oke, sekarang change the stroke color to white. Oh, ini hanya untuk anu aja. Ini loh. Ini loh. Hanya untuk varian ya. Sekarang kita ganti ditipiskan lagi pakai width tool. Nah, tipiskan. Kemudian coba warnanya diganti. Oke. Dah. Use what you have learned to add another white highlight by drawing a path along. Ini. Nah, mungkin ini highlight ya. Nah, kita tadi sudah belajar pakai pakai pensil. Sekarang tetap kita pakai pensil. Aduh, ulang lagi. Ulang lagi enggak apa-apa. Nah, udah lumayan. Kita tebalkan ya, ditebalkan pakai width tool. Klik, drag, klik, drag. Mana sih width tool? Benernya. Kenapa enggak bisa? Oke, coba diulang. Mana? Pensil. Width tool. Kenapa enggak bisa? Kok enggak bisa?
Bentar, saya cari dulu, saya pause dulu videonya. Oke, sudah ketemu, ternyata harus diberi stroke dulu ya. Jadi, pakai pensil. Oh. Oke, lumayan. Sekarang stroke-nya kita beri warna dulu. Nah, gini. Baru kita pakai width tool. Nah, seperti itu. Sudah. Oke. Sekarang kita diminta drawing a triangle. Buat segitiga menggunakan shaper tool. Shaper tool mana? Di atas. Oh ya. Atasnya pensil. Shaper tool. Oke. Kemudian. Oh ini loh. Ya. Oke, tidak ada stroke-nya. Kemudian kita miringkan. Ya, caranya miringkan teman-teman diklik shift, kemudian sambil diputar agar perputarannya tiap, lupa saya 15 derajat mungkin. Jadi bisa presisi. Oke, seperti ini. Oh, ini belum putih, ini abu-abu sepertinya ini. Saya ganti putih. Oke. Copy juga untuk yang di sini. Ingat copy pakai Alt. Nah, kemudian pakai shift saya putar ulang. Nah, sudah jadi ya. Jadi kalau apa yang saya buat, nah ini yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi ini yang sudah kita pelajari ya, jadi lumayan banyak. Saya harap teman-teman bisa menggunakan video ini untuk diulang-ulang kembali sehingga bisa mempelajari ulang apa yang sudah kita pelajari kali ini. Jadi cara melengkungkan bagaimana ya, cara membuat width tool tadi bagaimana. Nah, itu bisa diulang-ulang. Baik, terima kasih. Saya kira video kita kali ini bisa saya akhiri. Selamat mencoba. Tetap semangat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.